Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yarfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tatma' wa nafsin la tashba'. Amma ba'd. Hadirin hadirat para pecinta dan perindu ridho Allah, yang kami hormati guru mulia kami, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga beliau diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan dalam dakwah beliau, istiqomah hingga akhir zaman. Selanjutnya yang kami muliakan, guru-guru kami di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, serta sekaligus staf pengajar yang ada di Pondok Pesantren Al-Bahjah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan dengan hadir di majelis ilmu seperti ini, kami ucapkan kepada antum sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan kita murojaahi. Kita bahas kali ini surah Ibrahim ayat ke-7, ayat ke-8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Ayat ini masih menjelaskan tentang cerita Nabi Musa beserta kaumnya yang pembangkang. Membangkang dalam hal apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah. Namun sebelum kita membahas lebih lengkap tentang ayat ini, hendaknya kita mengulang kembali pembahasan ayat sebelumnya, yaitu surah Ibrahim ayat ke-7. Karena antara surat Ibrahim ayat ke-7 dan ke-8 ini masih erat ikatannya, masih sama-sama membahas apa sebab kaum Nabi Musa itu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembangkang. Hadirin hadirat para perindu ridho Allah. Sebelumnya dibahas bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang bersyukur. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Wa id ta'adzana rabbukum. Artinya, dan setelah Allah menyerukan atau mengumandangkan sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Wa id ta'adzana rabbukum, ketika Allah menyerukan. Seruan ini harus diyakini. Apa seruan Allah tersebut? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur pasti akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan aku tambah. Syaratnya apa? Kita bersyukur. Kemudian makna ayat tersebut diperkuat oleh adanya hadis dari baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi SAW, "Man u'tiya syukra lam yuhram minaz ziyadah." Barang siapa yang di hatinya diberikan rasa syukur, maka niscaya ia tidak akan terhalang dari tambahan karunia-karunia Allah. Mensyukuri nikmat Allah caranya adalah dengan
mengingat nikmat Allah. Hadirkan renungan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga dengan buah daripada renungan tersebut akan timbul yang namanya kesadaran. Kemudian dengan kesadaran tersebut timbul yang namanya pengagungan atas karunia Allah. Sehingga ketika semua telah berkumpul mulai dari kita mengingat nikmat Allah, kemudian timbul kesadaran, akhirnya timbul rasa pengagungan, buah dari semua itu apa? Buah dari semua itu adalah rasa syukur yang dalam terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada istilah, ada sebuah kaidah yang besar. Kaidah tersebut mengatakan agungnya sebuah sesuatu atau besarnya sebuah sesuatu itu karena yang memberi adalah zat yang maha agung. Walillahil masalul a'la. Kita beri sebuah contoh saja. Ada seorang yang memiliki pabrik baju, sebuah konveksi kita katakan. Baju yang ia jual semuanya mahal. Kain bahan dasarnya mahal. Satu baju yang diproduksi oleh konveksi tersebut bisa harganya ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Kita ambil contoh saja. Sehingga orang seperti ini terbiasa menggunakan baju-baju yang mahal, pakaian yang mahal. Kemudian karena orang ini memiliki iman, memiliki kerinduan terhadap ridho Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian ia menjalin hubungan dengan seorang ulama, seorang tokoh ulama. Ia sambung hatinya. Setelah istiqomah ia menghadiri majelis ilmu seorang tokoh ulama tersebut, akhirnya ulama tersebut tersentuh hatinya, tersentuh dengan keistiqomahannya, tersentuh dengan kebaikannya, tersentuh dengan kesalehannya. Lama kemudian ulama tersebut memberikan hadiah kepada seorang tersebut. Diberikan hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya sebuah baju. Kainnya tidak terlalu bagus dibandingkan dengan yang ia miliki di rumah. Baju yang harga jutaan, baju yang diberikan oleh ulama tersebut biasa saja. Harganya tidak mahal, kainnya biasa saja. Namun satu hal yang istimewa dari orang tersebut, ia memahami makna bahwa ketika yang memberi adalah orang yang agung, maka suatu pemberian tersebut adalah pemberian yang agung. Ia pahami makna tersebut. Sehingga ia letakkan baju tersebut. Tidak mungkin ia pakai baju ini. Ia letakkan baju tersebut di lemari yang khusus. Lemari kaca yang bagus, indah. Di bagian atasnya dituliskan, ini adalah pemberian dari ulama fulan. Ia hargai baju tersebut. Karena kenapa? Ia paham bahwasannya sesuatu yang agung itu ada karena yang memberi adalah orang yang agung. Bagaimana jika yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Kemudian jikalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya hal tersebut adalah agung, maka niscaya itu adalah agung yang sesungguhnya. Kenapa manusia tidak bisa menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala? Karena ia tidak pernah merenungi bahwasannya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika ia tidak sadari bahwa yang memberi adalah zat yang maha agung, zat yang maha mulia, ia tidak akan sadar, ia tidak akan paham. Maka jikalau ia sadari betul bahwasannya yang memberi segala sesuatu ini adalah zat yang maha agung, tidak ada istilah kecil bagi dia. Jika itu pemberian dari Allah, apalagi jika suatu hal yang kita sebutkan tadi, seperti baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang agung, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah sosok yang agung, maka niscaya itu adalah agung yang sesungguhnya. Kemudian Allah melanjutkan, wala in kafartum inna adabi lasyadid, kata Allah. Makna ayat di sini, jikalau kamu kufur di sini artinya adalah kufur terhadap nikmat.
bukan artinya keluar dari keimanan, bukan artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna kufur bermacam-macam. Oleh karena itu, bagi siapapun yang tidak pernah mensyukuri nikmat, buah dari perbuatannya tersebut adalah ia lalai terhadap nikmat Allah. Tidak mudah dirinya menyadari nikmat-nikmat Allah. Bagaimana dia mau terbiasa bersyukur kalau seandainya ia tidak pernah menyadari, tidak pernah mengingat nikmat Allah. Syukur adalah hasil akhir. Yang harus dia lakukan adalah mengingat nikmat Allah, kemudian menyadari, merenungkan, sehingga timbul di hatinya pengagungan terhadap karunia Allah. Baru terakhir yang timbul adalah rasa syukur. Bagaimana rasa syukur mau timbul jikalau ia dari awal sudah tidak sadar akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dibuat takjub sekaligus sedih. Sedih yang mendalam. Ada seorang anak, bahkan kita sering menemukan seorang anak ketika yang memberi adalah orang lain. Ketika yang memberi bukan orang tuanya, bukan kerabatnya, yang penting orang asing. Apa yang ia lakukan? Ia merasa sangat senang ketika yang memberi adalah orang lain. Girang, gembira, riang, namun ia lupa berterima kasih kepada kedua orang tuanya yang setiap harinya memberinya makan. Setiap harinya memberinya uang. Kepada orang lain jika ia mendapatkan sesuatu, dia cium tangannya. Dia ucapkan terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Om, terima kasih Tante. Tutur katanya lembut, sopan santun. Tapi kepada orang tua jangankan berterima kasih. Yang terjadi adalah, Bu, kok hari ini cuma masak tempe, Bu? Kok hari ini cuma masak telur? Bu, kok baju yang Ibu belikan jelek ya? Bu, kok HP yang Ibu belikan jelek ya? Ya, Pak, kok HP yang Ibu belikan, yang dibelikan oleh Bapak, ini jelek ya? Takjub kita melihatnya, takjub kita mendengarnya. Jangankan bertutur kata yang lembut, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang tidak sopan. Perilaku yang kasar, bahkan tidak peduli dengan orang tuanya. Tidak peduli terhadap siapa yang selama ini sudah mengasuhnya. Semua itu terjadi karena apa? Karena buah dari perbuatannya yang kufur terhadap nikmat. Sehingga buah dari itu semua adalah lalai bersyukur. Sebagaimana yang selalu saya ulang. Buah dari itu semua adalah karena lalai dari bersyukur. Sehingga ia tidak mengerti bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia sadari Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menghukum dan menyiksanya kalau ia tidak bersyukur. Hari ini kita sadari bahwa salah satu sebab kelalaian seorang anak untuk bersyukur, berterima kasih kepada orang tuanya adalah karena ia terlalu sering hidup di alam maya. Karena ia terlalu sering hidup di dunia maya. Apa yang terjadi? Sehingga ia sibuk dengan handphonenya. Sehingga dia sering mengabaikan sekitarnya. Tidak sedikit kita lihat seorang anak ketika berkumpul bersama orang tuanya mengajak bicara, tapi sang anak sibuk melihat layar handphonenya. Tidak sedikit kita bertemu ketika orang tua bersama anak jalan berbarengan, orang tuanya sibuk mengobrol di depan, di belakang anaknya sibuk melihat HP. Bahkan sambil dalam keadaan berjalan. Tidak hanya ke dalam keadaan duduk bersama. Belum lagi yang kita bahas adalah apa yang ia lihat di layar handphonenya. Yang muncul adalah, di layar handphonenya yang muncul adalah anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Berlaku tidak pantas terhadap kedua orang tuanya. Atas dasar hak asasi manusia.
Alasannya mereka tidak berbakti kepada kedua orang tua adalah karena dulu orang tuaku mendidikku dengan kasar, dengan keras, sehingga menimbulkan trauma segala macam. Akhirnya dengan tontonan-tontonan seperti ini yang mempengaruhi anak kita melalui handphone. Bayangkan kalau sehari saja dia habiskan waktu berjam-jam. Kemudian ia lakukan hal tersebut berulang-ulang setiap hari. Maka bisa kita pastikan bahwasannya seluruh atau kebanyakan waktunya ia habiskan di dunia maya. Hasilnya adalah ia tidak peduli dengan sekitarnya. Apalagi mau mensyukuri nikmat Allah. Mau merenungi apa yang telah Allah kasih di sekitarnya. Wahai anak muda. Hai anak muda. Orang tuamu adalah orang tuamu. Guru kita Buya Yahya sering menyampaikan bahwa walaupun orang tuamu berlaku kasar, kita tetap wajib berbakti kepadanya. Kita tetap wajib berperilaku sopan santun, bertutur kata lembut kepada kedua orang tua kita. Walaupun mereka bisa kita katakan kasar terhadap kita, tetap wajib kita berbakti. Apalagi orang tua kita yang setiap harinya memberikan kita makan 3 kali sehari, memberikan segala kebutuhan kita, handphone, baju, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat wajib. Tidak masuk akal kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Allah juga telah menyampaikan di dalam sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk. Anishkur li wa liwalidayk, kata Allah. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan. Yang terjadi selama masa kandungannya adalah kepayahan di atas kepayahan. Kemudian setelah mengandung, melahirkan, di situ ada juga sebuah kepayahan. Setelah melahirkan, menyusui selama 2 tahun, di situ juga ada kepayahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Allah sendiri yang perintahkan. Maka buah dari rasa syukur kepada Allah adalah bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Kemudian dikatakan bahwa salah satu makna syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaih ila ma khuliqa min ajlih. Seorang hamba dikatakan bersyukur ketika ia menggunakan segala karunia yang Allah berikan pada hal yang menjadi alasan sesuatu itu diciptakan. Alasan utama seorang manusia itu diciptakan adalah agar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejatinya apapun yang berhubungan dengan manusia alasannya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka sebagai rasa syukur terhadap karunia Allah, kita gunakan hal tersebut untuk menuntun kita, mempermudah kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mata Allah ciptakan agar melihat yang Allah izinkan. Melihat para ulama membaca Al-Qur'an, melihat orang-orang soleh. Tangan Allah ciptakan agar membantu sesama. Maka begitu pula ketika Allah ciptakan lidah agar kita mengucapkan hal-hal yang baik. Berzikir, bersolawat, menyerukan kebaikan, mendamaikan sesama, dan begitu pula nikmat-nikmat yang lainnya. Handphone diciptakan agar agar membantu kita mempermudah menuju ridha Allah. Maka kita gunakan sepatutnya. Handphone diciptakan sebagai sebuah alat, maka kita gunakan sebagai alat. Alat untuk apa? Membantu kita mendapatkan ridha Allah. Sebarkan kebaikan melalui handphone. Pelajari hal-hal yang baik melalui handphone.
agar sejatinya kita mencerminkan rasa syukur kita. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, syukur adalah seorang hamba dikatakan bersyukur ketika ia menggunakan apa yang Allah berikan untuk tujuan atau untuk hal, alasan diciptakannya sesuatu tersebut. Maka tatkala matamu digunakan untuk hal yang Allah murkai, melihat hal-hal yang tidak pantas, menonton hal-hal yang haram, melihat aurat dan lain sebagainya. Tanganmu ketika digunakan untuk mencuri, menzolimi, memukul orang lain, lidahmu yang kau gunakan untuk mencaci, menghina, membuat permusuhan di antara sesama umat Nabi Muhammad SAW. Handphonemu yang kau gunakan untuk menebar kebencian, ada berita huru-hara disebarkan, melakukan segala yang haram, berkomunikasi dengan lawan jenis dan sebagainya macam. Maka ingatlah ketika kita kufur terhadap karunia Allah atau menggunakan pemberian Allah untuk sesuatu yang Allah murkai, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Syadid ini maksudnya adalah kuat. Kuat di sini dipahami bahwasanya kita tidak akan mampu untuk menanggung azab Allah. Itu makna syadid, kuat. Seseorang, misalnya ada orang yang memukul kita dengan rotan. Mungkin kita hanya kuat mampu menahan puluhan bahkan ya paling banyak 100 kali pukulan. Itu jika seseorang yang memukuli kita. Atau misalnya ketika seorang mendapatkan hukuman, mau tidak mau karena dia berbuat zalim dan berbuat kesalahan, ia dihukum cambuk. Berapa pukulan yang mampu ia tahan? Berapa pukulan yang mampu ia terima? Ketika ia sudah tidak mampu lagi menahan atau menerima hukuman tersebut, yang terjadi padanya adalah kematian. Itu yang terjadi di dunia, Bu. Itu yang terjadi di dunia, Pak. Bagaimana hukuman di akhirat? Seorang yang ahli iman, orang Islam, ketika ia berbuat kesalahan, berbuat dosa, dihukum di akhirat, ketika sudah tidak mampu lagi ia menerima hukuman, ia mati. Namun karena dia di akhirat, dia dibangkitkan kembali. Terus dihukum lagi, mati, dibangkitkan kembali, hingga urusannya selesai. Itu apabila dia adalah orang yang ahli iman, orang Islam. Bagaimana yang terjadi dengan orang kafir? Dia akan terus menerus dihukum, dihidupkan kembali, mati, dihidupkan kembali, sampai tidak tahu selama-lamanya. Hukuman Allah sangat pedih. Azab Allah sangat kuat, tidak akan ada yang mampu menahannya. Maka jikalau manusia merenungi nikmat Allah, kemudian ia mengagukan Allah sehingga akhirnya ia mensyukuri, dan jika tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka ia akan menggunakan itu semua untuk yang Allah murkai. Jikalau sudah seperti itu, sadari bahwa sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kita masuk ke pembahasan inti dari tafsir hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Ayat ini sebenarnya diturunkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad membaca kisah Nabi Musa, agar hati yang mulanya sudah tenang, hati Nabi Muhammad SAW yang mulanya sudah tenang menjadi semakin tenang. Sekaligus agar umat ini membaca kisah Nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu. Jikalau kita mau marah karena disakiti atau diganggu oleh orang lain, Allah mau ingatkan bahwasannya sudah ada nabi-nabi terdahulu yang disakiti oleh siapa? Umatnya sendiri. Dan kita sebagai pengikut umat Nabi Muhammad SAW, kita jangan sampai menjadi umat seperti kaum Nabi Musa, umat yang pembangkang. Karena akibatnya adalah neraka. Sehingga tujuan sebenarnya dari semua penjelasan saya tadi adalah agar kita mengambil hal tersebut sebagai ibrah, sebagai pelajaran yang akan kita aplikasikan, kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari.
bukan hanya sekedar dibaca. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid." Pun demikian setelah diberitahu oleh Nabi Musa bahwa seandainya kaumnya mensyukuri karunia Allah, justru itu akan menjadi sebab keabadian nikmat yang Allah berikan. Selain menjadi, berarti kalau seandainya nikmat itu sudah ada, maka akan Allah abadikan nikmat tersebut. Kalau nikmatnya belum ada, Allah akan tambah. Itu yang mau Allah ingatkan. Itu yang mau Allah sampaikan kepada kita melalui cerita Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian sekarang bayangkan, ketika Nabi Musa mengetahui sifat kaumnya yang membangkang seperti ini, Nabi Musa katakan kepada mereka, "Jikalau seandainya kalian tetap tidak mau mensyukuri nikmat Allah, bahkan seandainya seluruh orang, seluruh yang ada di muka bumi ini tidak mau bersyukur kepada Allah, padahal setiap detiknya dia bersama karunia Allah, hartanya, nafasnya, kesehatannya, gagahnya, itu semua adalah karunia Allah. Tapi ternyata semuanya tidak mau mensyukuri nikmat Allah." Apa kata Allah? Maka sesungguhnya kekufurannya tersebut tidak akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah maha kaya, Allah maha terpuji. Allah tidak memerlukan sanjungan kita. Hai hamba Allah, hai hamba Allah, kata Allah. Ketahuilah bahwasannya sanjunganmu, syukurmu kepada Allah akan dikembalikan kepadamu berupa kebaikan. Kata Allah, hai hamba Allah, seandainya kamu ingin dan mau mensyukuri nikmat Allah, syukurmu itu akan dikembalikan kepadamu berupa kebaikan. Maka di saat kita tidak mau bersyukur pada Allah, lantas hal tersebut mengusik Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Hal itu sama sekali tidak mengusik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, zat yang maha kaya. Allah tidak perlu syukur kita. Karena tanpa kita bersyukur pun Allah sejatinya sudah maha kaya dan maha terpuji. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersyukur, di ayat-ayat sebelumnya Allah sebutkan juga, waqala Musa udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah perintahkan, ingatlah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, hai Musa dan beserta kaumnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi di ayat berikutnya, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalau kamu bersyukur akan aku tambah. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita akan untuk bersyukur. Apa karena Allah Subhanahu wa taala perlu dengan syukur kita? Tidak. Allah sejatinya tidak perlu dengan syukur kita. Sungguh yang perlu untuk bersyukur dan berterima kasih adalah kita sendiri, Pak. Kita sendiri, Bu. Kita yang perlu menyanjung dan memuji Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji atas karunia Allah. Karena sejatinya baik rasa syukur maupun rasa sanjungan kita terhadap Allah, dua-duanya adalah ibadah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, kita telah beribadah. Ayat-ayat sebelumnya Allah perintahkan kita bersyukur. Maka ketika kita bersyukur dan memuji Allah, berarti kita beribadah. Bukankah ibadah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih," kata Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur nikmat, kata Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Bahwa sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Jika kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka biasakan diri kita untuk merenungi nikmat Allah. Dari hal terkecil sekalipun. Bernafas misalnya. Biasakan lidah kita tatkala kita bernafas mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Sesederhana itu Pak. Sesederhana itu Pak, Bu. Untuk membiasakan diri kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Ajari anak kita untuk merenungi karunia Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan untuk senantiasa berterima kasih terhadap orang tuanya, terhadap siapapun yang memberikan dia. Sehingga buah dari kebiasaan tersebut adalah kesadaran. Yang kita inginkan adalah hadirnya kesadaran di diri kita maupun anak-anak kita. Sehingga bersama kesadaran tersebut akan melekat di hatinya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sudah timbul pengagungan, sekali lagi saya tekankan, di situ akan timbul rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua kita, kepada sesama, menjadi hamba yang menanamkan di dalam dirinya rasa pengagungan terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala, kepada ciptaannya, sehingga kita menjadi hamba yang saling menghargai karena semua adalah ciptaan Allah. Kita dijauhkan dari permusuhan, dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan kita kufur nikmat, lupa kepada nikmat Allah, agar kita terhindar dari azabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf. Terima kasih dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.